البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya, masih mengenai daripada 6 syubhat-syubhat dilontarkan oleh ahlu syirik, yang mereka mengatakan bahwasannya bolehnya minta syafaat kepada orang-orang saleh, para wali sudah meninggal, bahkan boleh meminta syafaat langsung kepada Rasulullah setelah Rasulullah meninggal. Itu semuanya adalah pendapat yang batil, pendapat yang tidak sahih. Yang sahih adalah bahwasanya kita minta syafaat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada makhluknya. Adapun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, itu diperbolehkan karena beliau adalah yang memiliki syafaat nanti hari kiamat. Tapi setelah meninggalnya dilarang sama sekali. Enggak Rasulullah, enggak yang lainnya. Dan nanti ketika di hari kiamat, silahkan semua manusia mereka minta syafaat kepada para nabi mereka, dan enggak ada yang memiliki syafaatul uzma kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang sahih, bagaimana yang sahih? Yang sahih bahwasanya syafaat la tutlab illa minallah, tidak diminta kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Qul lillahi asy-syafa'atu jami'a. Katakanlah hanya milik Allah lah seluruh syafaat. Syafaat seluruhnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak boleh diminta dari makhluk. Barakallahu fikum. Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika masa hidupnya, karena beliau pemilik syafaat nanti hari kiamat, tidak masalah dimintakan untuk mendoakannya agar mendapat syafaat. Kemudian ketika beliau sudah meninggal, tidak diperbolehkan lagi minta syafaat dari Rasulullah kecuali nanti di padang mahsyar yang manusia semuanya membutuhkan syafaat. Mereka diperbolehkan minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu pun Rasulullah langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana yang difatwakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan pada beberapa fatwa yang beliau fatwakan, bahwasanya meminta syafaat kepada Rasulullah SAW di masa hidupnya itu tidak masalah. Tapi setelah meninggalnya dilarang. Tidak Rasulullah, tidak yang lainnya. Barakallahu fikum, seperti itu. Adapun nanti di hari kiamat, dalam artian di padang mahsyar, setelah hari kiamat, di padang mahsyar nanti dikumpulkan semuanya, mereka meminta syafaat kepada para nabi mereka untuk segera diputuskan perkaranya, yaitu syafaatul uzma. Tapi tidak ada yang mampu atau tidak ada yang memiliki kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita baca berikutnya. Fa in qala, jika dikatakan an-nabi sallallahu alaihi wasallam utiya syafa'ah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diberi syafaat, wa ana atlubu mimma atahu Allah taala, dan aku meminta syafaat itu, dan aku meminta Rasulullah dari perkara atau dari apa-apa yang Allah taala berikan kepadanya, katanya. Ini berarti kiaskan ini. Kias yang seperti ini namanya kias fasid. Karena mereka menyerupakan seakan-akan menyerupakan syafaat itu seperti harta. Kalau harta mungkin masih bisa diminta ya. Ketika Rasulullah masih hidup bisa diminta juga. Barakallahu fikum, tapi perlu diperhatikan. Seakan-akan mereka menyerupakan seperti ini. Jadi kata mereka, ana atlubu mimma a'tahu Allah taala. Aku minta Rasulullah atau aku minta syafaat tersebut dari apa-apa yang Allah taala berikan kepadanya. Tapi ingat ya, setelah meninggalnya enggak boleh sama sekali. Tidak diperbolehkan minta syafaat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fal jawabannya, annallaha a'tahu syafa'ah, benar bahwasanya Allah taala memberikan syafaat kepada Rasulullah, wa nahaka an hadza, tapi Allah taala melarang engkau dari ini. Apa maksudnya? Dari meminta syafaat ini. Faqala ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah kalian berdoa meminta kepada seorang pun bersama Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kunta tad'u Allah an yushfi' nabiyahu fik, jika engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar nabinya itu memberikan syafaat untukmu, fa'atihu, maka taatilah Allah Subhanahu wa taala bi qaulih,
Di dalam firman-Nya, "Fala tad'u ma'allahi ahada." Jangan kalian menyeru berdoa dengan seorang pun bersama Allah Subhanahu wa taala. Mereka enggak mau, mereka pengennya melalui perantara-perantara katanya, orang-orang soleh atau para wali yang meninggal menurut mereka. Wa aidan fa inna syafa'ata utiha, dan demikian juga syafaat itu utiha diberikan ghairan nabi, selain nabi juga, bukan hanya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena syafaat itu apa macamnya? Macamnya banyak ya. Dalam artian apa? Disebutnya para ulama memiliki dua macam. Memiliki dua macam ya. Bahwasanya asy-syafa'at ada yang syafaat khassah, ada yang syafaat 'ammah. Asy-syafa'atul khassah sama asy-syafa'atul 'ammah. Syafaat yang sifatnya khusus, yaitu syafaat Rasulullah kepada ahlul mauqif. Asy-syafa'atul 'udma itu tidak ada yang memiliki kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Ahlul mauqif yang mereka berdiri di padang mahsyar, yang matahari didekatkan sedekat 1 mil, mereka kepanasan, mereka juga membutuhkan agar segera diputuskan perkaranya, genting keadaannya. Siapa yang memiliki? Yang memiliki hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaatul udma. Kemudian syafaatnya kedua, syafaatul khususnya apa? Syafaat khusus ini yang kedua contohnya adalah syafaat Rasulullah kepada pamannya. Ini tidak dimiliki yang lainnya. Dan tidak ada kan? Sehingga Rasulullah waktu itu mendapatkan kekhususan, yaitu memberikan syafaat kepada pamannya Abu Thalib. Agar apa? Agar mendapatkan keringanan. Karena syafaat di situ syafaat takhfif, biar untuk menghilangkan syubhat. Karena sebagian mereka buktinya Abu Thalib kafir dapat syafaat. Kita katakan syafaat yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya bukan syafaat yang mengentaskan dari neraka, bukan. Tapi syafaat apa? Asy-syafa'atu lit-takhfif, syafaat untuk memperingan adabnya saja. Adapun kekal atau enggak di neraka, tetap kekal di neraka, la yamutu fiha wa la yahya, na'udzubillah ya. Tidak mati, tidak hidup, merasakan terus berdiri di atas sandal yang mana berdirinya di atas bara api. Kemudian apa? Mendidih otaknya. Barakallahu fikum, seperti itu. Itu syafaatnya khusus ya. Kemudian ada syafaatul 'ammah. Syafaat yang umum itu yang syafaat yang mana sih? Syafaat untuk apa? Yaitu para anbiya wal mursalin, para malaikat dan orang soleh, orang mukminin, mereka semuanya bisa memberikan syafaat secara apa? Secara umum, dalam artian memberikan syafaat semuanya mereka. Bagi siapa? Bagi ahlul kabair. Bagi para pelaku dosa besar yang masuk neraka agar dientaskan untuk masuk surga. Syafaat. Mereka bisa memberikan syafaat, mengentaskan yang ahlu tauhid dari yang sudah dimasukkan dalam neraka untuk apa? Untuk dientaskan ke surga. Bisa memberikan syafaat mereka, syafaat yang umum. Dalam artian selain Nabi kita pun juga bisa. Perhatian sini. Wa aidan fa inna syafa'ata u'tiyaha ghairan nabi. Demikian juga bahwasanya syafaat itu diberikan selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasahha anal malaikah yashfa'un. Maka benar bahwasanya para malaikat memberikan syafaat. Wal afrad yashfa'un. Apa afrad? Afrad itu adalah humul auladus shighar alladzina matu qabla abaihim. Al-afrad itu adalah al-auladus shighar alladzina matu qabla abaihim. Anak-anak kecil yang mati atau meninggal sebelum bapak-bapak mereka. Sebagaimana dalam kitab Lisanul Arab disebutkan dalam bentuk farato. Dicari situ nanti al-afrad itu adalah humul auladus shighar alladzina matu qabla abaihim. Mereka adalah anak-anak kecil yang mati sebelum bapak-bapak mereka. Wal afrad yashfa'un. Mereka juga bisa memberikan syafaat. Wal auliya yashfa'un, tapi yang sabit wallahu alam ya. Yang sabit itu orang-orang mukminun, para malaikat, kemudian orang-orang kemudian al-anbiya wal mursalun itu bisa memberikan syafaat. Wal auliya yashfa'un, dan para wali juga yashfa'un, memberikan syafaat. At-taqul, apakah engkau mengatakan innallaha a'tahum asy-syafa'ah wa atlubuha minhum? Apakah kemudian kalian mengatakan atau engkau mengatakan sungguhnya Allah Ta'ala berikan syafaat kepada mereka dan aku akan meminta syafaat tersebut dari mereka? Fa in qulta hadza, jika engkau mengatakan seperti ini, raja'ta ila ibadatis shalihin. Akhirnya kamu ujung-ujungnya kembali untuk menyembah atau beribadah kepada orang saleh. Alladzi dzakarahu Allah fi kitabih, yang Allah Ta'ala menyebutkan dalam kitabnya. Paham ya? Wa in qulta, dan jika engkau mengatakan la, tidak, kita tidak meminta katanya. Batula qauluka, berarti ucapanmu itu batil. Ucapanmu apa? Ucapanmu a'tahu Allah syafa'ah. Allah Ta'ala memberikan syafaat kepadanya. Wa ana atlubuhu mimma a'tahu Allah, dan aku meminta dari dia apa yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Apa itu maksudnya ya? Itu batal ucapannya. Kenapa batal? Dikarenakan tidak diperbolehkan. Barakallahu fikum,
Kalau seandainya kalian mengatakan boleh, berarti kalian menyembah orang saleh. Ayo. Qala syarih Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, ay laisa min lazimi i'ta'in nabi wa ghairuhu. Naam, laisa min lazimi i'ta'in nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi asy-syafa'ata jawazu talabiha minhum wa hum amwat. Bukan termasuk perkara yang harus bahwasanya diberikannya Nabi kita Muhammad SAW dan juga yang selainnya syafaat itu, kemudian diperbolehkannya meminta syafaat tersebut dari mereka dalam keadaan mereka mati. Paham ya? Itu bukan merupakan keharusan. Laisa min lazim. Tidak, Pak. Bukan merupakan kelaziman, keharusan i'ta'in nabi, diberikannya Nabi kita Muhammad SAW wa khair dan yang lainnya asy-syafa'ah. Kemudian apa? Jawazu talabiha, diperbolehkannya meminta minhum dari mereka wahum amwat dalam keadaan mereka mati. Bidalili anna Allah nafa, dengan dalil bahwasanya Allah Ta'ala meniadakan an yashfa' ahadun indah illa bi'idnih. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih? Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah Ta'ala kecuali dengan seizinnya? Enggak ada. Ilnam waridahu 'anil masyfu' fih, dan juga Allah Ta'ala meniadakan keridhaan dari apa? Dari orang yang disyafaati, dari orang yang disyafaati. Kenapa? Karena kemarin sudah ada dua syaratnya ya, ar-ridha sama izin. Allah Ta'ala mengizinkan si pemberi syafaat tersebut dan Allah Ta'ala meridhai si pemberi syafaat tersebut. Si pemberi syafaat tersebut adalah min ahli tauhid. Kemudian yang diberikan, yang dimintakan juga termasuk min ahli tauhid. Dalam artian kalau orang kafir enggak dapat, orang musyrik juga enggak bisa. Paham itu ya? Nah, harus apa? Terpenuhi dua perkara tersebut, al-idzn war-ridha. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayyadana Allah liman yasha'u wa yarda. Nah, betapa banyak para malaikat di langit yang tidak bermanfaat syafaat mereka melainkan setelah apa? Setelah Allah Ta'ala izinkan dan Allah Ta'ala beri ridha. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Berikutnya, wa li anna talab asy-syafa'ah min al-amwat syirkun, sedangkan minta syafaat dari amwat, orang-orang sudah mati itu kesyirikan, syirik besar, syirik akbar. Nah, bisa keluar dari millah, keluar dari agama. Wallahu qad harrama syirk, sedangkan Allah Ta'ala telah mengharamkan kesyirikan. Wa ahbata amal sahibih, dan menghapuskan amalan pelakunya. Wa harrama al-jannah, dan bahkan Allah Ta'ala mengharamkan surga. Dalilnya mana? Dalilnya sering kita sebutkan. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau berbuat syirik, niscaya akan hancur amalanmu dan engkau termasuk orang-orang yang rugi. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, walau asyraku la habita 'anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka berbuat syirik, niscaya akan hancur amalan-amalan yang dulu mereka kerjakan. Kemudian juga ancaman neraka. Allah Ta'ala berfirman, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, apa? Faqad harramallahu 'alaihi jannah. Sungguh Allah Ta'ala telah mengharamkan bagi dia surga. Wa ma'wahu an-nar, dan tempat kembali mereka adalah api neraka. Neraka jahanam, naudzubillah. Kemudian apa? Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang yang berbuat kesyirikan seorang penolong pun. Zalim di sini maksudnya adalah musyrik. Barakallahu fikum. Tidak ada bagi orang musyrik yang menolong dia. Naudzubillah ya. Ancamannya berat sekali. Naam. Wa qad ankara subhanahu 'ala alladziina yad'una ghairah, dan sungguh Allah Ta'ala telah mengingkari terhadap orang-orang yang mereka menyeru berdoa kepada selainnya. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan haula'i syafa'una 'indallah. Nah, mereka itu adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala, kata mereka. Wa nazzahu nafsahu 'an dzalik, sedangkan Allah Ta'ala mensucikan dirinya dari perbuatan tersebut. Wa sammahu syirkan, dan Allah Ta'ala tetap menamakan itu adalah kesyirikan. Nah, menamakan itu adalah kesyirikan. Barakallahu fikum, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita lewati. Qala Allah Ta'ala wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syufa'auna 'indallah. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lam fis samawati wa la fil ard subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Perhatikan di situ. Dan mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak bisa memberikan bahaya kepada mereka, tidak pula memberikan manfaat pada mereka. Kemudian mereka mengatakan, mereka itu adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah, katanya. Qul, katakanlah, atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Apakah kalian akan memberi kabar Allah Subhanahu wa taala
dengan apa-apa yang tidak ada yang tahu di langit dan di bumi dan apa yang di bumi. Subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah dan maha agung, maha tinggi. Amma yusyrikun, dari apa yang mereka persekutukan. Dari yusyrikun, mereka Allah Ta'ala namakan perbuatan itu adalah syirik. Amma yusyrikun, dari perkara-perkara, dari apa-apa yang mereka persekutukan. Jadi mereka menjadikan para orang-orang saleh dan semisal jadikan syafaat, perantara untuk mendapatkan syafaat, itu adalah perbuatan kesyirikan. Wa aidan, dan juga Allah Subhanahu wa taala i'ta'ullahi syafa'ata, Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat, i'ta'il wa aidan i'ta'ullahi syafa'ata. Aqul biya. Dan demikian juga Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat laisa khasan bin nabi, bukan khusus kepada nabi saja. Karena syafaat ada dua tadi ya, asy-syafa'atul khassah sama asy-syafa'atul 'ammah itu. Fahal kullu man u'tiya syafa'ah tutlab minhu min dunillah? Apakah setiap orang yang diberi syafaat kemudian boleh diminta darinya syafaat selain Allah Subhanahu wa taala? Paham maksudnya? Kama kana al-musyrikun al-awwalun, sebagaimana orang musyrikin zaman dahulu yaf'aluna dzalik, melakukan atau mengerjakan perbuatan tersebut. Wa yaqulun haula'i syufa'auna 'indallah, mereka itu adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan tergiur ya. Beda. Nah, kita diperbolehkan minta syafaat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak diperbolehkan setelah meninggalnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta syafaat di kuburan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta di dekat kuburannya pun tidak diperbolehkan. Barakallahu fikum. Adapun nanti di padang mahsyar yang di sana untuk ahli mauqif tidak ada syafaat kecuali syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemarin sudah kita sebutkan. Rasulullah diberikan izin, meminta izin dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Taala mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa'. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah engkau akan diberi, mintalah syafaat engkau akan diberi syafaat. Bayangkan. Yang lainnya tidak memiliki ya, tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan maqam mahmud, tempat kedudukan yang tinggi dan mulia. Diuji, mendapat ujian waktu itu ya, karena nanti semua para anbiya pun tidak memiliki syafaat tersebut kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu. Nah, barakallahu fikum. Kita baca lagi dikit lagi. Qala al-Muhammad ta'ala Asy-Syaikh Muhammad Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Naam. Fa in qala, jika dikatakan, ana la usyrik billah syai'an, hasya wa kalla. Aku tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, katanya. Hasya wa kalla, sama sekali. Artinya hasya wa kalla itu sama sekali. Paham ya? Aku tidak berbuat syirik kepada Allah Ta'ala sedikit pun, sama sekali enggak berbuat syirik, katanya. Walakin al-iltija' ila salihin laisa bisyirkin. Bodohnya mereka terhadap makna syirik. Apa kata mereka? Tapi kita minta perlindungan kepada orang saleh itu bukan kesyirikan, katanya. Nah, ini syubhat juga ya. Syubhat ini dibangun di atas apa? Bodohnya mereka terhadap hakikat kesyirikan. Apa sih kesyirikan itu? Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan Allah Ta'ala itu tandingan, padahal apa? Padahal Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan engkau. Apa tandingan di sini? Engkau minta syafaat kepada selain Allah Ta'ala. Padahal syafaat hanya diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul lillahi asy-syafa'atu jami'a. Katakanlah, seluruh syafaat itu seluruhnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalian meminta kepada selain Allah? Nah, ini. Jadi mereka ingin mengelabui ya. Aku enggak berbuat syirik kepada Allah Ta'ala kok. Sedikit pun enggak berbuat syirik, katanya. Dan aku mengatakan bahwasanya berlindung atau minta perlindungan kepada orang saleh itu bukan syirik. Nah, ini bodohnya dengan kesyirikan di sini dia. Memaknakan bahwasanya minta perlindungan kepada selain Allah itu bukan syirik, katanya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Faqul lahu, katakanlah kepada dia, idza kunta tuqirru anna Allah harrama syirka, jika engkau telah mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengharamkan kesyirikan, a'dzam min tahrimir zina, a'dzam min tahrimiz zina, lebih besar pengharamannya daripada perzinaan. Wa tuqirru, dan engkau mengakui annallaha la yaghfiru, bahkan Allah Taala tidak mengampuni dosa kesyirikan. Fama hadzal amru alladhi harramahu Allah wa dzakara annahu la yaghfiru. Maka perkara ini, fama hadzal amr, maka apa? Perkara apa ini yang Allah Taala telah mengharamkan dan Allah Taala menyebutkan bahwasanya tidak mengampuni tersebut? Fa innahu la yadri, dia enggak tahu ternyata. Padahal perkara apa yang benar? Syirik. Ya kan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha.
itulah dosa yang besar yang Allah Ta'ala tidak ampuni. Dosa syirik akbar. Na'udzubillah ya. Tidak diampuni dosa kesyirikan. Nah, dan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa yang selain kesyirikan bagi siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Dan itu pun dikasih catatan apa? Apabila dia meninggal apabila mereka tidak taubat sebelum meninggalnya. Faqul lahu, katakanlah kepada dia, kaifa tubarri'u nafsak minasyirki? Bagaimana engkau berlepas diri dari kesyirikan? Bagaimana dirimu itu berlepas diri dari kesyirikan? Wa anta la ta'rifu, padahal kamu enggak tahu syirik. Paham sekarang ya? Jadi orang ini gayanya berlepas diri. Aku enggak buat syirik kok. Aku enggak berbuat syirik kepada Allah Ta'ala katanya. Padahal dia sendiri enggak tahu apa itu syirik. Buktinya kalau seandainya dia tahu, dia enggak akan mengatakan yang tadi pertama tadi. Dia mengatakan, tapi minta perlindungan kepada orang soleh itu bukan syirik. Nah, ini. Ucapan ini menunjukkan bahwasanya dia tidak tahu apa makna syirik. Sehingga beliau mengatakan, katakanlah kepada dia, bagaimana engkau berlepas diri dari kesyirikan wa anta la ta'rifu, padahal kamu tidak tahu syirik. Kaifa yuharrimullahu 'alaika hadza? Bagaimana Allah Ta'ala mengharamkan perkara ini bagimu wong kamu enggak tahu? Itu. Wa yadhkuru annahu la yaghfiru, dan Allah Ta'ala menyebutkan bahwasanya dosa tersebut Allah Ta'ala tidak mengampuni. Wa la tas'al anhu wa la ta'rifu, sedangkan kamu tidak tahu, tidak bertanya tentangnya, tidak pula mengetahuinya. Hati-hati ya. Hati-hati. Nah, dia tidak bertanya, tidak pula mengetahuinya, enggak mau belajar. Cuman ikut-ikutan saja. Bapakku dulu seperti ini, mbahku dulu seperti ini, nenek moyang dulu seperti ini. Itu. Atadunnu annallaha yuharrimuhu wa yubayyinuhu lana? Apakah engkau menyangka bahwasanya Allah Ta'ala itu mengharamkan sesuatu kemudian tidak menjelaskan kepada kita? Tentunya apa tentunya? Tentunya ini bentuk su'udzan billah, enggak diperbolehkan. Buruk sangka kepada Allah Ta'ala itu enggak diperbolehkan. Paham ya? Bahkan kita wajib harus berapa? Husnudzan billah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah akibat daripada orang yang tidak memahami, tidak pula membaca kitab-kitab salaf. Bagaikan apa kemarin? Bagaikan binatang ternak. Idza kunta la taqra'u wa la anta fahimu, famautuka khairun min hayatika daimu. Naharuka la'ibun lailuka naimu. Famisluka fid dunya ta'ishul bahaimu. Artinya apa? Jika kamu tidak mau membaca, tidak pula memahami, maka matimu itu lebih bagus daripada hidupmu selama-lamanya. Kemudian apa? Naharuka la'ibun, siangnya main-main. Lailuka naimu, malamnya tidur. Famisluka fid dunya, maka permisalan dirimu itu di dunia ini ta'ishul bahaimu, bagaikan kehidupan binatang ternak. Naudzubillah ya. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan, menetapkan dalam Al-Quran bagi orang-orang yang tidak menggunakan pendengarannya, tidak menggunakan penglihatannya, tidak menggunakan mata hatinya untuk memahami, tidak menggunakan telinganya untuk mendengar ayat-ayat Allah, tidak mau menggunakan barakallahu fikum matanya untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipermisalkan seperti apa? Binatang ternak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan ayat yang sering kita dengar, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh kami telah memenuhi neraka jahanam itu dari dua golongan manusia dan jin. Mereka memiliki mata hati tapi tidak digunakan untuk memahami dengannya. Mereka memiliki mata tidak digunakan melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka memiliki telinga tidak digunakan untuk mendengar. Maka mereka itu ulaika kalana, mereka seperti binatang ternak, balhum adall, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Barakallahu fikum. Bayangkan itu. Padahal ya, manusia yang cerdik, manusia yang dia itu paham dengan dirinya bahwasanya dia diciptakan sebaik-baik ciptaan, seharusnya dia itu berpikir menggunakan matanya, digunakan untuk memahami, memperhatikan, melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggunakan pendengarannya untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendengarkan, menggunakan mata hatinya, yaitu akalnya untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Karena Allah Ta'ala sudah menyatakan apa? Fi ahsani taqwim. Manusia itu diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna. Paham ya? Tidak seperti yang lainnya. Di antara kesempurnaan yang paling menonjol adalah punyanya akal. Manusia itu punya akal, bisa berpikir ini keliru, ini benar, ini batil, ini hak, ini sunnah, ini bid'ah, itu. Adapun yang lainnya punya akal enggak? Enggak ada yang punya akal. Hewan punya akal? Enggak ada. Enggak ada kisahnya ayam, lembu, sapi, kambing itu punya akal. Punyanya otak tapi enggak punya akal itu. Paham ya? Berikutnya.
Na'am fa in qala, jika dikatakan asyirku ibadatul asnam. Nah, ini bodoh juga ini. Jika dikatakan lagi kesyirikan itu kan menyembah berhala. Wa nahnu la na'budul asnam, padahal kita tidak menyembah berhala kok katanya. Paham ya? Ini alasannya ya. Jadi dia mengatakan seperti itu, syirik itu kan nyembah berhala. Kalau kita ini enggak nyembah berhala katanya. Kita cuma meminta kepada orang soleh. Kita meminta kepada orang soleh, meminta agar orang soleh tersebut menjadikan perantara untuk mendapatkan syafaat. Sama aja kan? Sama aja. Nah, ini syubhat ini dibangun di apa? Syubhat ini dibangun hadis syubhah mabniyatun ala hasri syirki fi ibadatil asnam faqat wa ala jahli bi ibadatil asnam. Perhatikan ini. Bahwasanya syubhat yang berikutnya ini dibangun apa? Dibangun di atas kebodohan mereka terhadap apa? Terhadap kesyirikan. Kemudian juga mereka membatasi bahwasanya kesyirikan itu cuma menyembah berhala saja. Kalau yang disembah bukan berhala berarti bukan syirik. Menyembah orang soleh bukan syirik. Menyembah apa? Menyembah semut bukan syirik katanya. Hati-hati ini ya. Faqullahu, katakanlah kepada dia, ma makna ibadatul asnam? Sekarang apa maknanya? Menyembah berhala itu maknanya apa? Atadunnu annahum ya'taqiduna anna tilkal akhshab wal ahjar takhluq wa tarzuq wa tudabbir amra min man da'aha? Perhatikan ya. Apakah engkau menyangka bahwasannya mereka meyakini bahwasannya akhshab, kayu-kayu, wal ahjar dan batu-batu itu menciptakan, memberi rezeki dan mengatur urusan orang yang berdoa padanya? Fahadha yukadzibuhu al-Qur'an. Yang seperti ini apa? Yang seperti ini telah didustakan oleh Al-Qur'an. Apa kemarin? Apa tadi ayatnya tadi? Naam, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Dijelaskan situ. Mereka beribadah kepada selain Allah dengan sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula memberikan madharah, malapetaka. Bayangkan sifat-sifatnya seperti itu. Enggak bisa mendengar, enggak bisa melihat. Naam. Seperti itu. Berikutnya, wa in qala, jika dia mengatakan lagi, huwa min qasdi khashabah aw hajaran. Naam. Huwa man qasada khashabatan aw hajaran aw binyatan ala qabrin aw ghairihi yad'una dhalika wa yadhbahuna lahu wa yaqulun innahu yuqarribuna ila Allah zulfa wa yadfa'u Allah 'anna bi barakatihi wa yu'tina bi barakatihi. Nah, jika dia mengatakan, kan sudah tanya tadi. Kan kita tanya tadi ya, apa itu menyembah berhala? Nah, dia menjawab mengatakan menyembah berhala itu adalah orang yang mendatangi batu, mendatangi kayu, mendatangi bangunan di atas kuburan, kemudian mereka berdoa di situ, wa yadhbahunalah, dan bahkan mereka melakukan sembelihan di situ, wa yaqulun, dan mereka mengatakan innahu yuqarribuna ila Allah zulfa, sesungguhnya kuburan tersebut, orang tersebut, batu tersebut, kayu tersebut bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar pendekatan. Wa yadfa'ullah 'anna bi barakatih, dan bahkan batu tersebut, kuburan tersebut, bangunan tersebut itu bisa bisa menolak atau bisa menghilangkan dari kita malapetaka bi barakatih, dengan barokahnya. Wa yu'tina bi barakatih, dan bisa memberikan sesuatu manfaat pada kita dengan barokahnya. Faqul, kita katakan sadaqta, benar kamu, pintar kamu ya, itu. Pintar kamu, benar. Itulah syirik. Nah, kita bantah lagi. Wahadahu, inilah kesyirikan. Fa'alnam. Nah, wahada huwa fi'lukum, katanya, kata beliau. Wahada huwa fi'lukum. Dan inilah perbuatan kalian. Indal ahjar wal abniyah. Perbuatan kalian di dekat pohon-pohon, di dekat batu-batuan, bangunan-bangunan, allati al-qubur, yang di atas kuburan wa ghairiha, dan yang selainnya. Berarti sama enggak? Sama, terkena mereka. Itulah kesyirikan. Sudah jawab sendiri. Kesyirikan seperti itu bentuknya. Kok mereka tidak mau mengakui? Naam. Fahadha aqarra anna fi'lahum hadha huwa ibadatul asnam fa huwal matlub. Maka penjelasan ini aqarra, dia akan menetapkan bahwasanya perbuatan mereka itu adalah seperti ini keadaannya. Ibadatul asnam, menyembah berhala-berhala, wa huwa al matlub, itulah yang diinginkan. Paham itu ya? Adapun berikutnya insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.